Perkenalkan, saya Arjuna Widya, mahasiswa Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang mengenal ragam pendekatan dalam studi Islam. Yang pertama, pendekatan sosiologi. Pendekatan sosiologi secara terminologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial. Kemudian, pengertian pendekatan sosiologi. Pendekatan sosiologi adalah sebuah pendekatan dalam memahami Islam dari kerangka ilmu sosial, dari kerangka ilmu struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial. Kemudian dalam pendekatan sosiologi minimal ada 3 teori yang digunakan, yakni 1. Teori fungsional. Teori fungsional yakni teori yang mengasumsikan masyarakat sebagai organisme ekologi mengalami pertumbuhan. Semakin besar pertumbuhan, semakin kompleks pula masalah-masalah yang akan dihadapi. Yang kedua, teori interaksionisme. Teori ini mengasumsikan dalam masyarakat pasti ada hubungan antara masyarakat dengan individu, antara individu dengan individu lain. Kemudian yang ketiga adalah teori konflik, yakni teori yang kepercayaan bahwa setiap masyarakat mempunyai kepentingan dan kekuasaan yang merupakan pusat dari segala hubungan sosial. Diambil dari Jurnal Pendekatan Sosiologi dalam Studi Islam, karya Adibah. Kemudian pendekatan antropologi. Pendekatan antropologi secara terminologi adalah ilmu tentang manusia, khususnya tentang asal-usul, aneka warna, bentuk fisik, adat istiadat, dan kepercayaan pada masa lampau. Pendekatan antropologi dalam memahami agama dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Ada 4 ciri fundamental cara kerja pendekatan antropologi terhadap agama, yakni sebagai berikut. 1. Bercorak deskriptif, bukannya normatif. Yang kedua, lokal praktis, yaitu praktik konkret dan nyata di lapangan. Yang ketiga, antropologi selalu mencari keterhubungan dan keterkaitan antar berbagai domain kehidupan secara lebih utuh atau connection across social domains. Yang keempat, komparatif, diambil dari pendekatan antropologi dan sosiologi studi Islam, karya Mahyudi D. Kemudian pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi adalah ilmu tentang perkembangan kesadaran dan pengenalan diri manusia sebagai ilmu yang mendahului filsafat atau bagian dari filsafat. Pendekatan fenomenologi merupakan upaya membangun suatu metodologi yang koheren bagi studi agama. Begitu juga fenomenologi lahir dan ditetapkan dalam studi agama sebagai suatu metode penelitian ilmiah yang ditawarkan dengan pendekatan-pendekatan teologis. Pendapat Connolly tahun 1999. Kemudian karakteristik fenomenologi filosofis yang memiliki relevansi dengan fenomenologi agama menurut Allen tahun 2005. Yang pertama, watak deskriptif. Yang kedua, anti-reduksionisme. Yang ketiga, intensionalitas. Yang keempat, pengurungan epoch, diartikan sebagai penundaan penilaian. Yang kelima, eidetic vision.
diambil dalam jurnal Pendekatan Fenomenologi dalam Studi Islam karya Mujib. Kemudian pendekatan psikologis. Psikologis adalah sebuah istilah yang dipergunakan untuk merujuk bentukan halus dalam diri manusia yang tidak terlibat dan hanya dapat dirasakan. Pendekatan psikologis diartikan sebagai penerapan metode-metode dan data psikologis ke dalam studi tentang keyakinan dan pemahaman keagamaan untuk menjelaskan gejala atau sikap keagamaan seseorang. Maka pendekatan psikologis tidak akan mempersoalkan benar tidaknya suatu agama atau keyakinan yang dianut seseorang, melainkan dengan mementingkan bagaimana keyakinan agama tersebut terlihat pengaruhnya dalam perilaku penganutnya. Diambil di Jurnal Pendekatan Psikologi dalam Studi Islam karya Rosidi tahun 2019. Kemudian pendekatan historis. Secara umum dapat dimengerti bahwa pendekatan historis merupakan penelaahan serta sumber-sumber lain yang berisi informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis, atau dengan kata lain yaitu penilaian yang mendeskripsikan gejala, tetapi bukan yang terjadi pada waktu penelitian dilakukan. Diambil di Jurnal Pendekatan Historis dalam Studi Islam karya Ulfi. Kemudian pendekatan filosofis. Secara harfiah, filsafat berarti kata philo, yang berarti cinta kepada kebenaran, ilmu, dan hikmah. Selain itu, filsafat dapat pula berarti mencari hakikat tertentu, berusaha menautkan sebab dan akibat, serta berusaha menafsirkan pengalaman-pengalaman manusia. Secara spesifik, manfaat pendekatan filsafat bagi mahasiswa adalah 1. Membiasakan diri untuk bersikap kritis. Yang kedua, membiasakan diri untuk bersikap logis, rasional, opini, dan argumentasi. Yang ketiga, mengembangkan semangat toleransi dan pluralitas dalam perbedaan pandangan. Yang keempat, mengajarkan cara berpikir yang cermat dan tidak kenal lelah. Diambil dalam Jurnal Pendekatan Filosofis dalam Studi Islam karya Muhammad Nur tahun 2015. Kemudian pendekatan hermeneutis. Pendekatan hermeneutis adalah teori tentang bekerjanya pemahaman dalam menafsirkan teks. Hermeneutis mencakup dalam 2 fokus perhatian yang berbeda dan saling berinteraksi, yaitu pertama, peristiwa pemahaman terhadap teks. Yang kedua, persoalan yang lebih mengarah mengenai pemahaman interpretasi itu. Hermeneutis adalah teori tentang bekerjanya pemahaman dalam menafsirkan teks. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.